Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue mau bahas lagi nih. Kenapa lebih suka baca buku import ketimbang buku lokal ya? Banyak banget yang nanya nih. Pas gue bilang, ini ada rekomendasi buku nih dari gue nih, gini 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 gitu kan di IG ya. Terus banyak yang bilang, bang nggak ada bahasa Indonesia apa? Nah ini gue jawab ya kenapa gue lebih suka baca buku yang import ketimbang buku lokal. Gitu. Gue satuin dulu definisinya di sini. Definisi di sini maksud gue gini, buku internasional itu adalah buku import ya. Jadi buku import yang benar-benar bahasa Inggris gitu maksud gue. Terus buku lokal ini buku bahasa. Biasanya ada di Gramet atau penerbit mandiri biasanya. Nah, ini gue satuin dulu definisinya. Maksudnya kayak gini ya. Jadi kenapa gue lebih suka buku internasional atau buku import? Nanti gue jelasin kenapanya. Tapi definisinya kita satu dulu biar nggak berantem ya. Nah, abis itu kenapanya ini akan gue jelasin di sini. Buku import itu biasanya lebih tuntas. Jadi gini, gue tuh berkali-kali dari dulu tuh memang awal mula suka baca buku tuh gue inget banget itu tentang novel Awan Berselimut Kabut ya. Jadi tentang anak pesantren yang nikah sama anak pastor ya, sama anak petinggi gereja lah. Terus mereka itu nggak disetujui nikahnya, kemudian mereka itu akhirnya nikah di luar negeri kayak gitu. Itu awal banget gue baca buku sampai tuntas tuh itu Awan Berselimut Kabut ya. Jadi dia merasa kabutnya itu adalah agama, jadi nggak kelihatan gitu. Nah itu adalah novel ya. Jadi awal-awal gue sukanya baca novel, tapi makin di sini gue makin ngeliat banyak kebutuhan yang gue harus penuhin. Jadi gue mulai berpikir coba deh gue baca buku-buku biasa. Nah awal-awal baca buku biasa itu memang gue baca buku lokal. Buku lokal ini banyak banget yang gue baca tuh awal banget sampai habis itu ya Mas Ipo satu-satunya ya yang bener-bener sampai habis tuh 7 Keajaiban Rezeki itu paling habis bener-bener sampai tuntas banget. Tapi di luar itu gue coba-coba cari nih karena aku udah ketagihan beli bukunya atau baca bukunya gue udah ketagihan, akhirnya gue baca-baca buku yang lain. Nah sampai akhirnya gue ngerasa perbedaannya itu sampai detik ini sejak gue pertama kali suka baca buku di kelas 2 SMP sampai sekarang udah kira-kira 12 tahunan itu gue ngeliat buku import itu biasanya lebih tuntas pembahasannya secara buku non fiktif ya. Jadi gue kasih tau dulu ini non fiksi maksudnya non fiksi ya. Jadi di buku non fiksi ini kalau buku import tuh tuntas gitu. Jadi dibahasnya tuh bener-bener banyak dan tuntas banget. Bener-bener dikasih toolsnya, bener-bener dikasih akses ininya, itunya gitu banyak banget. Nah beda sama buku lokal yang biasanya kalau misalkan teman-teman yang pengembangan diri atau buku motivasi gitu-gitu yang gue lihat akhir-akhirnya gue disuruh masuk ke seminarnya gitu. Jadi memang bener-bener di awal-awal dikasih tahu begini caranya gini 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 gini. Mau ikut? Mau ikut nanti ikut seminarnya gitu. Itu gue biasa lihat kayak gitu. Nggak salah, sama sekali nggak salah. Cuma buat gaya belajar gue pribadi, gue kurang suka. Kalau gue pribadi mending tawarin sekalian gitu, tawarin sekalian di depan, jeder langsung banyak, gue beli, kalau enggak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau yang gue lihat buku lokal biasanya ngegantung. Nah, yang tuntas tuh kayak ya bukunya Mas Ipo menurut gue tuntas banget yang 7 Keajaiban Rezeki itu tuntas. Dikasih tahu gimana caranya bisa narik rezeki secara hubungan sama orang tua dan lain-lain, sama pasangan dan lain-lain, itu banyak banget dan menurut gue itu teknis dan bagus banget ya. Tapi dari situ gue bukan mengeneralisir, cuma yang gue lihat buku-buku yang motivasi yang biasanya tampilannya tuh ada gambar muka orangnya tuh ya, ada gambar muka orangnya di covernya tuh biasanya ngegantung yang gue lihat ya. Gue per hari ini ada 600 buku lebih di perpustakaan, jadi gue udah ngeliat polanya gitu. Jadi gue ngerasa beli buku mending yang benar-benar ini aja gitu, yang benar-benar to the point aja. Atau kalau bisa dibilang bukunya itu memang membahasnya membahasnya tuh tools dari si yang dia jual. Contoh kayak .com Secret tuh kan menjelaskan tentang funnel dan menjelaskan tentang software dia tentang ClickFunnels. Nah, perkara beli apa enggak urusan belakangan karena kita udah dikasih tahu cara-caranya gitu kan. Terus secara keilmuan lebih luas horizonnya karena gue bukan ngerendahin penulis-penulis dalam negeri, enggak sama sekali enggak. Mereka punya ilmu-ilmu yang bagus-bagus gitu ya. Nah, tapi menurut gue pandangan kita tuh akan luas banget saat kita bisa membuka mata untuk belajar bahasa Inggris buku-buku luar ya. Karena pemahaman mereka tuh bener-bener tanda kutip free thinker banget. Bener-bener tanda kutip tuh luas banget. Jadi bener-bener yang kadang kita nggak tahu banget tuh sampai kita begini gitu. Terus kayak lo baca bukunya ini deh, Yuval Noah Harari. Itu ya tentang Sapien, tentang Homo Deus dan lain-lain, itu kan membuka cakrawala banget tuh. Bahkan tentang wabah corona aja ada pembahasan di situ gitu. Wabah corona tuh
serupa seperti wabah yang menimpa Eropa sama Afrika beberapa ratus tahun lalu gitu. Dan itu persis banget, cuma bedanya cacarnya hitam-hitam gitu. Jadi kayak cacar tapi hitam-hitam gitu. Jadi ngeri banget. Nah itu bisa dibilang kata dia mirip-mirip, ya, mirip-mirip mirip-mirip kalau sama keadaan sekarang. Padahal buku itu ditulis 2017. Terus dia bilang di keynote dia tuh kalau nggak salah di YouTube itu dia bilang bahwa dia udah pernah nulis ini di buku Sapien kalau nggak di Homo Deus gitu. Nah itu keren banget ya. Jadi gue bukan menjadikan buku-buku seperti itu sebagai sebagai apa ya, sebagai pedoman banget, enggak. Kalau gue pribadi membaca buku itu sebenarnya buat referensi aja, referensi berpikir biar makin banyak sudut pandang aja itu. Cuma di dalam buku lokal ini biasanya memang ada beberapa penulis yang pengetahuannya gue acungin jempol banget dan bener-bener beda banget ya. Itu salah satunya Mas Ipo ya. Mas Ipo ini memang udah favorit gue juga ikutin dia dari dulu banget. Jadi dari umroh bareng waktu itu ada, kelas-kelasnya juga gue ikut gitu ya. Jadi memang benar-benar worth it. Kemudian ada lagi Bosman ya. Bosman menurut gue pengetahuannya tuh gila ya. Menurut gue udah mungkin satu dua sama gue tentang suka baca bukunya, tapi pengetahuannya Bosman lebih edan lah, Bosman Mardigu ya. Dan satu lagi ada penulis yang menurut gue bagus banget itu Kang Dewa. Nah ini Kang Dewa ini permasalahannya tidak menjual bukunya itu di Gramedia ya, tidak menjual bukunya di Gramedia. Jadi Kang Dewa tuh jualnya bukunya di perusahaan dia sendiri namanya Billionaire Store. Itu saran gue kalau misalkan lu mau belajar bisnis, bener-bener baca buku yang tentang bisnisnya ya, saran gue Kang Dewa gitu ya. Itu jadi Mas Ipo, Bosman sama Kang Dewa ini menurut gue yang paling buku lokal yang tanda kutip teknis lah ya. Yang sisanya terkadang gue lihat ada yang ngegantung, ada yang enggak, dan kalau misalkan pun gak ngegantung pemahamannya kurang enak gitu ya. Gue nggak nyebut nama tapi ada beberapa yang kurang enak lah menurut gue gitu. Tapi manfaat yang dikasih dapat, cuma penyampaian segala macam saat lu membaca buku tuh lu akan paham bahwa ada beberapa orang yang bisa pinter sendiri, ada beberapa orang yang bisa menularkan kepintarannya. Nah, menurut gue tuh orang yang menularkan kepintarannya itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Makanya orang yang bisa menularkan kepintarannya itu pasti dikemas dalam kalimat-kalimat yang simpel. Nah, ini yang gue temukan di 3 orang ini. Ya, jadi kalau misalkan lu sewaktu-waktu ada bukunya atau ngeliat iklannya, lu beli aja. Saran gue investasi banget, itu bagus banget. Oke, ini buku lokal udah oke. Buku impor juga udah oke. Nah, secara keilmuan, gue kasih tahu aja lebih luas horizonnya karena nggak tahu kenapa mungkin Indonesia tertinggal berapa tahun karena waktu itu juga gue pernah baca jurnalnya juga itu katanya ya di jurnal itu gue lupa jurnal apa gue bacanya di 2016 tuh pas lagi gue kuliah itu bilang bahwa pemahaman Indonesia dengan pemahaman di US secara angka itu 10 tahun lebih lambat. Jadi terkadang misalkan kita lagi ngomongin masa depan manusia tentang ini nih tentang apa tentang keberlangsungan hidup manusia, tentang WHO tentang membahas ini, terus US tentang lagi ngebahas ini sama China segala macam. Nah Indonesia tuh nanti gitu. Indonesia tuh masih ngurusin yang lain gitu. Masih ngurusin yang lain yang esensinya juga nggak terlalu penting gitu ya. Makanya dari situ yang gue lihat, ini mah yang gue lihat aja. Jadi 10 tahun lebih lambat ini buat gue sedikit make sense lah, sedikit masuk akal. Kalau misalkan diangkain banget, gue nggak tahu itu ini banget sepasti apa gue nggak tahu. Tapi yang gue lihat memang mungkin yang gue baca-baca dari buku luar juga memang pemahaman mereka tuh luas gitu. Pemahaman mereka itu berdasarkan saintifik. Terkadang ada juga yang opini-opini, tapi opini-opini itu dikemas dalam simple. Nah itu biasanya menurut gue paling oke gitu ya. Makanya kenapa gue lebih suka buku import. Itu gua review dulu. Pertama buku import biasanya lebih tuntas, buku lokal biasanya ngegantung ya. Jadi dikasih tahu cara-caranya, mau lebih lanjut, nah ada ininya gitu. Nah terus yang ketiga, secara keilmuan lebih luas horizonnya kayak gitu. Itu ya kenapa gua suka banget baca buku luar. Nah ngomongin yang gimananya, ini kan pasti banyak banget, terutama di DM gua di Instagram ya. Lu follow dulu Hebosto ya kalau misalkan belum follow. Nanti update-update buku biasanya gua share di situ. Gimana? Ya kan? Yakin dulu ini penting. Jadi terkadang yang gue lihat beberapa orang itu memulai membaca buku itu tidak tahu kenapa ini penting, nggak tahu kenapa ini penting. Jadinya mereka tuh kayak ngerasa, wah ini keren aja nih gitu. Jadi ada yang namanya kalau misalkan teman-teman tidak memiliki kepentingan di dalam buku itu ada yang namanya ini
ada namanya bias memiliki. Apa tuh bias memiliki? Bias memiliki itu jadi gini, nggak peduli apa yang diisiin, yang penting gue punya. Nah itu hati-hati. Ya mungkin beberapa dari teman-teman juga ada itu yang kayak gitu. Jadi beli sepatu misalkan, oh bagus nih, beli aja dulu, pakai mah belakangan. Taunya akhirnya akhirnya sepatu ini hanya ada di lemarinya dan nggak pernah dipakai-pakai lagi. Nah ini artinya bias memiliki atau yang penting punya. Ini hati-hati. Makanya kalau gue pribadi sekarang membeli buku itu, sekarang kan apalagi pengiriman dari luar negeri tuh agak sedikit terhambat ya karena COVID ya. Jadi gue lebih banyak beli bukunya tuh di Kindle Amazon. Jadi kalau misalkan lo baca bukunya enak di Kindle, lo cari aja Kindle Amazon. Kindle Amazon ini bagus banget menurut gue karena baca bukunya bukan kayak baca buku. Jadi baca bukunya itu kayak baca artikel. Jadi lo bisa swipe, lo bisa atur-atur, lo bisa atur-atur fontnya, bisa kayak gitu semua. Makanya ini terobosan sih. Dan di Indonesia menurut gue belum ada yang kayak gitu. Oke, jadi yakin dulu ini penting. Jangan sampai terjebak di bias memiliki atau yang penting punya. Jangan ya, jangan ke sana. Yakin dulu itu penting, oke? Nah, kedua, buka bab yang paling lo butuhin dulu. Jadi, gua termasuk orang yang kalau bisa gua hapus ya. Kalau misalkan gua bilang gua termasuk orang yang to the point, ya to the point banget. Dan terkadang baca buku itu gua nggak tuntas. Gua akuin aja. Gue terkadang baca buku itu nggak tuntas. Kenapa gue mau membeli buku? Karena gue melihat ada satu hal yang penting di buku itu. Karena sebelum gue beli buku tuh pasti gue ngeliat dulu orangnya untuk apa ya, orangnya bikin keynote di YouTube atau segala macam, gue lihat dulu dia. Gue lihat dulu bahasanya kayak gimana, kayak Simon Sinek tuh kan bagus banget ya. Tapi kan dia scientific banget kalau membahas, agak berat untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris. Nah itu bener-bener yang bikin gue ada satu bab, langsung gue kesana, beres, udah. Habis itu gue kalau misalkan buku itu bagus, gue nyambung tuh dari halaman, misalkan gue mulai dari bab 5, contoh, bab 5. Gue mulai dari bab 5. Tapi nih, gue ngerasa, bab 5 nih bagus ya. Nah, gue nggak ngerasa tiba-tiba, tapi di bab 5 nih ada yang gue nggak paham nih. Tentang ini misalkan, tentang A. Ternyata A itu dibahas di bab 3. Bab 3. Nah, pas biasanya nih udah 2 pola gini nih teman-teman, gue nih ya, biasanya gue bab 5, bab 3. Nah, ini memaksa gue untuk membaca dari bab 1, yang akhirnya habis lagi bukunya. Itu gaya baca buku gue. Jadi bener-bener gue to the point aja baca bukunya, dan memang ada beberapa buku yang nggak habis, tapi gue bisa dapat manfaatnya dari situ gitu. Ada kayak beberapa bukunya Tim Ferriss tuh kayak gitu. Itu kan detail-detail dan ngobrolnya sama-sama expert-expert yang scientific banget gitu. Jadi terkadang gue berat nih baca buku kayak gini, tapi untuk beberapa case yang benar-benar pembahasannya bagus, biasanya gue benar-benar baca bukunya langsung ke bab itu gitu. Nah, ini yang gue lakuin. Dari bab 5, terus gue ada yang nggak ngerti di bab 5 itu ternyata ditemuin di bab 3. Nah, di bab 3 ini ternyata memaksa gue untuk baca dari bab 1. Nah, ini cara gaya belajar gue yang memang agak sedikit nerd ya. Dan baca sambil bolak-balik translate. Jadi kalau misalkan lu baca bukunya buku fisik, saran gue di samping lu harus ada HP ya. Install aja nama Google Translate. Kalau misalkan lu bilang, "Duh bang, gue terbata-bata baca." Ya gue juga sama. Gue juga dulu awal-awal terbata-bata. Bahkan bisa dibilang gue listening oke, terus abis itu reading oke, gue nggak bisa ngomongnya. Ya gue tuh bener-bener nggak terlatih untuk ngomong bahasa Inggris banget. Tapi untuk ngedengerin sama untuk membaca gue bisa. Ya, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa semua, ya alhamdulillah bagus lah kayak gitu ya. Jadi saran gue, di-review dulu, yakin dulu bukunya penting, jangan sampai teman-teman terjebak di bias memiliki atau asal punya, ya biar kelihatan keren tapi pas udah dipajang di medsos kagak dibaca. Nah, itu hati-hati. Terus buka bab yang paling dibutuhin dulu, kalau saran gue sih, gue to the point, jadi dulu membangkitkan hasrat gue pengen baca tuh gue buka dulu dari bab yang paling gue butuhin dulu. Dan gue sambil baca sambil bolak-balik translate ya. Jadi gue baca buku, sampingnya gue HP untuk nge-translate. Emang gue bolak-balik sih, bolak-balik translate. Tapi lama-kelamaan malah gue terbiasa karena itu gitu ya. Dan yang terakhir, bonus dari gue nih, buku favorit yang ringan gue baca itu pertama bukunya Jason Fried ya, Rework. Ini bagus banget kalau di dalam perspektif bisnis dan dalam perspektif produktif, itu ini bagus banget, pragmatis banget. Jadi kalau saran gue, lo kalau baca buku ini hati-hati, jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan ya, hati-hati aja. Pokoknya ambil fokus ke tengah.
Kedua, untuk mengimbangi pemikiran Jason Fried yang terlalu kiri, nah Gary Vee ini terlalu kanan. Nah ini menurut gue dua orang ini memang kan secara di YouTube juga kan memang pemahamannya keterbelakangan banget lah, beda banget gitu. Pemahamannya tuh bertolak belakang banget gitu. Itu jadi ya bisa dibilang saling melengkapi lah dua orang ini gitu ya. Dan yang paling teknis dan yang tuntas banget kalau dalam buku bisnis gue Dot-Com Secret ya, Russell Brunson. Ini nggak ada obat, ini bagus banget ya. Ini selalu buku yang gue baca setiap tahun. Dan kalau buku yang pengembangan diri untuk lo jadi lebih bener lah, bisa dibilang ini Think and Grow Rich ya, Napoleon Hill. Ini bukunya bagus, isinya bagus tentang membenarkan alam bawah sadar lo untuk memandang sesuatu ya, supaya bisa kalau kaya atau enggak kan urusan Allah ya, tapi ikhtiar kita nih bisa dari sini ya, karena pembahasan dia nih dari 1930-an. Ini benar-benar klasik, tapi sampai sekarang menurut gue masih relevan. Dan yang terakhir yang gue suka banget ini Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari. Jadi cerita tentang seorang biksu ya yang menjual Ferrari dia. Jadi ini kisah nyata tentang seseorang yang jadi lawyer, terus dia udah benar-benar kaya banget gitu ya, ternyata dia kena serangan jantung dan akhirnya pas itu dia mati suri lah ibaratnya. Kemudian dia bilang bahwa dia nggak pengen jadi orang kaya. Nah itu dijelasin kenapanya di situ. Ini ngajarin banget tentang grateful, tentang bersyukur, kemudian tentang gimana cara kita nerima orang-orang di samping kita dan gimana cara kita dealing sama orang-orang yang menentang kita. Nah ini bagus, The Monk Who Sold His Ferrari. Itu aja ya teman-teman ya, semoga bermanfaat, dan kalau misalkan ini bermanfaat silakan share ke teman-teman lu semua, dan jangan lupa kalau misalkan pengen dapat konten dan dukung konten-konten seperti ini silakan di subscribe aja. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.